Dengan wakaf ya. Kalau tanah, kalau bangunan, boleh namanya wakaf. Karena kalau diambil manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa alihi ajmain. Wa ila musallin hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihi wa ustadihi wa usuli wa furu'ihi wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihi wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil wasiyah. Faslun adapun ini itu suatu fasal fi ahkamil wasiyati di dalam menerangkan hukum-hukum wasiat. Wasabaqo dan sudah lewat apa maknanya wasiat sudah diterangkan di bab awal kemarin tentang waris ya. Wasiat itu berarti menyampaikan sesuatu kepada seseorang untuk disampaikan kepada orang lain dan tidak secara langsung. Nah, itu disebut wasiat. Kalau yang secara langsung kemarin disebut amanat. Nah, kan begitu. Jadi ada jeda waktunya. Itu kan namanya wasiat. Atau biasanya tuh nunggu kalau kok sudah tidak ada. Nah, kalau zaman sekarang kan ada itu di depan apa namanya Pak Komar yang di balai hukum itu notaris. Nah, itu biasanya dititip di situ. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi dzarani amin ya rabbal alamin. Kalau kita yang ditulis ditaruh di bawah bantal atau ditaruh di bawah kasur, nah itu biasanya kalau kita seperti itu ya. Jadi sudah diterangkan kemarin di awal kitab Faraid. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan fil mawasi di dalam sesuatu yang diwasiatkan atau bendanya itu apa bihima ayakuna jika ada apa al mawasi itu makluman diketahui maujudan dan tidak harus nampak. Nah, kalau warisan kan kemarin nampak. Nah, bendanya ada. Nah, atau amanah itu bendanya ada kemarin. Tapi kalau wasiat bendanya tidak harus ada saat itu dan tidak harus diberikan saat itu. Nah, itu begitu. Contoh, saya punya wasiat, kan, saya simpan atau saya pesankan sama orang. Kan, besok kalau kok saya sudah begini, tolong sampaikan ini kepada ini, atau saya tulis surat ini besok kalau saya sudah nggak ada sampaikan kepada ahli keluarga saya. Itu namanya wasiat. Jadi barangnya ada ataupun nggak ada itu boleh. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tidak kalau warisan kemarin diterangkan sudah dibahas. Pokoknya wasabaqo maknanya atau wasabaqo bayanuha sudah diterangkan keterangannya kemarin itu. Atau terkadang kama sayati keterangannya nanti. Nah, itu seperti itu episode berikutnya. Nah, kalau kebetulan pas gak nonton ya ayo nonton YouTube lah kan gitu. Tengok entah sudah di YouTube apa belum yang kemarin. Wa hina idin dan ketika demikian tajuzu diperbolehkan apa al wasiat. Nah,
Nah, ini contohnya yang Badur tanyakan tadi, kok pakai tak apa Pak maknanya? Bisa juga Badur tak awalnya itu menunjukkan nanti fa'ilnya itu perempuan atau pelakunya itu perempuan. Dibolehkan apa yang boleh? Al-wasiatu itu Mbak. Kan pakai tak marbutoh maka menunjukkan perempuan, maka pakai tak tajuzu. Kalau dia fa'ilnya kok laki-laki ya juzu gitu Mbak. Nah gitu ya. Nah, kalau laki-laki satu ya juzu biasa. Nah ini kok perempuan satu tajuzu biasa Mbak. Kalau perempuan dua tajuzan gitu. Kalau perempuan banyak tazuna, tazud, tajuzna gitu Mbak. Umpama kok laki-laki banyak tajuzuna, ya juzuna gitu Mbak, pakai yang kalau laki-laki ya. Jadi walaupun itu goib tapi kalau menunjukkan perempuan pakai tak juga. Tajuzu diperbolehkan apa al-wasiat wasiyah bil maklumi dengan sesuatu yang nampak wal majhuli dan yang tidak nampak. Contohnya kalabani seperti susu fiddoroi masih di hewannya. Wabil maujudi dan dengan sesuatu yang maujud atau nampak barangnya ada. Jadi wasiat itu boleh baik barangnya nampak maupun tidak nampak. Wal makdumi dan juga yang tidak ada atau belum terjadi. Contohnya kalau wasiat seperti wasiat bisa marin dengan buah-buahan, biasa mariha bisa jaroti dengan buahnya inilah pohon. Qabla wujudi samaroti sebelum wujudnya buah maka itu boleh. Kalau waris nggak boleh. Kok buahnya? Kalau batangnya boleh. Ini contohnya begitu. Jadi buahnya belum ada, baru pohonnya baik, baru nanam pula lapangan, ya kan? Ini aku wasiat. Ini besok rambutan ini atau durian ini kan baru tak tanam. Nah besok kalau kok buahnya itu sepertiganya kasih orang lah umpama. Sepertiganya sodakokan besok kalau buah. Nah itu namanya amanah. Nah, barangnya kan belum ada Pak Komar. Tapi sudah boleh walaupun bendanya tidak ada. Tapi suatu saat andaikan kok pohon itu berbuah nian, apa yang diamanatkan tadi harus dilaksanakan. Atau barangnya ada. Nah, tadi kan walaupun barangnya ada atau enggak ada ataupun belum wujud. Nah, kan begitu. Contoh enggak ada tadi susu masih di hewannya. Pak Komar itu sapi saya yang perah itu. Nah, besok kalau saya pas pergi seminggu, susunya kasih sama Datu Hasan ya. Nah, kan belum diambil. Nah, tapi boleh walaupun bendanya belum ada. Atau bendanya tidak nampak, tidak ada. Contoh tadi buah tadi. Nah, saya nanam durian Pak Komar, saya pesan sama Mas Sita. Ini kan Bapak nanam durian. Besok kalau buah, Pak Komar bagi 1/4 ya setiap buah. Nah, itu namanya amanah. Walaupun baru nanam, itu tidak apa-apa. Itu kalau wasiat. Atau nanti kalau saya meninggal, tanah itu kasihkan itu. Bendanya kan ada tanahnya. Nah, itu namanya yang nampak tadi. Contoh-contohnya ya. Jadi nampak ataupun tidak nampak ataupun tidak ada bendanya itu boleh diwasiatkan. Wahya adapun wasiat air wasiatu itu mislah solusi sepadannya sepertiga. Air solusi mali sepertiganya harta salah sumalil musi sepertiganya hartanya orang yang berwasiat. Jadi kita berwasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta yang kita punya. Contoh saya punya harta umpama 3 miliar umpama lo ini Pak Komar ya. Tapi tak hidup itu pulang ini umpama contoh ya kan. Lah maka yang demikian itu umpama saya berwasiat sama Mas Sita, besok yang 2 miliar kasih ke Pak Komar ya. Lah itu tidak boleh.
paling banyak sepertiga yang boleh diwasiatkan. Lebih dari itu dikembalikan kepada ahli waris. Nah, itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa in zada, maka jika kok bertambah atau lebih ala solusi atas sepertiga, waqafa, maka diberhentikan apa saja itu tambahan tadi ala ijazatil warasati, atas ibaratnya itu kebolehannya dari ahli waris. Artinya itu harus berkonsultasi dulu dengan ahli warisnya. Nah, itu begitu caranya. Enggak opek sok-sokan lagi masuk agama, lagi tobat Pak Topek ya kan, punya harta 3 miliar, wah ini sudahlah pokoknya saya jariahkan semua, saya infakkan semua, saya wakafkan semua. Lah itu tidak boleh, karena ada ahli waris besok di situ ya. Nah, kalau dalam yang seperti itu biasanya minimal wajib disisihkan sepertiga dari hartanya. Itu begitu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walaupun berbeda pendapat para ulama, ya boleh-boleh wae harta dia diri, walaupun ada yang menghukumi seperti itu. Ala ijazatil warasati al-mutlaqina, yang mutlak, atas al-mutlaqina yang mutlak at-tasarrufi di dalam penggunaannya. Fa'in ajazu, maka jika memperbolehkan siapa ahli waris tadi, fa'ijazatuhum, maka adapun membolehkannya ahli waris tadi itu tanfidu, merusak lil wasiati, kepada wasiat, bisa di dalam masalah tambahannya. Jadi artinya nanti rusak jadinya wasiatnya, makanya tidak diperbolehkan. Wa inradduhu, dan andaikan mengembalikan siapa orang tersebut kepada zaid atau tambahan tadi, batalat, maka batal apa wasiat fi zaidi, di dalam tambahannya, selebih dari sepertiga, maka itu membatalkan daripada wasiat yang ada. Artinya itu tidak lebih dari sepertiga. Itu hukumnya itu begitu. Wala tajuzu, dan tidak diperbolehkan apa al-wasiatu wasiat liwarisin, kepada ahli waris. Wa idza kana, dan ketika ada tiba disolusi di sebagian daripada sepertiga, illa ayajizaha, kecuali jika membolehkan kepada wasiat siapa bakil warosatu, sebagian daripada ahli waris. Atau begini, saya berwasiat, anak laki-laki saya kan 3, ya kan? Nah, pokoknya aku wasiat besok saya nulis atau saya pesan sama siapa itu, besok nanti Mas Iftah tuh kasih yang lebih banyak, separuh kasih Mas Iftah dulu, kan? Nah itu tidak boleh, ya kan? Harus izin ahli waris yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Al-mutlaqina, yang mutlak, atas sarufi, di dalam tasarufnya, atau mempergunakan daripada harta tersebut. Wadakara, dan menerangkan siapa al-musannif dia musannif syartul musi, syaratnya yang diwasiati fil qaulihi, di dalam dawuhnya ke musannif. Wa tasihu, dan sah apa wasiat, wa fibatin usi wa taju, sudah dibolehkan apa wasiatu wasiat mingkuli balikin, dari tiap-tiap orang yang balik. Jadi orang yang berwasiat itu boleh berwasiat itu kalau memenuhi syarat-syarat ini nanti. Yang pertama itu harus sudah balik, akilin, dan juga berakal. Nah, belum balik kalau wasiat tidak boleh. Belum tidak berakal atau gila, kan dia tidak boleh wasiat. Gila, aku nanti wasiat ini itu ya tidak boleh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi dharain amin ya rabbal alamin. Tarik, artinya yang memilih atau terpilih, murid yang merdeka. Wa ingkana, dan jika ada siapa
orang yang berwasiat itu ada itu kafir au mahjuron atau dipenjara siapa alaihi pewaris yang berwasiat bisa fi'in dengan orang yang bodoh, fala tasihha maka tidak diperbolehkan apa wasiat majnunin wasiatnya orang yang gila, wa makna dan orang yang gila babi siapa alaihi wasobiyin dan juga tidak diperbolehkan apa wasiatnya anak kecil, wa makruhin dan wasiatnya orang yang dipaksa, maksudnya itu harus keinginannya sendiri. Batu kiro dan diterangkan apa syartul mawasi syaratnya yang menerima warisan siapa lagu idakana ketika ada siapa yang dikasih wasiat itu muayyanan tertentu fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musono. Jadi bab wasiat ini yang pertama, wasiat itu hukumnya sekedar boleh, tidak wajib, ya kan, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, tetapi boleh, jaiz atau mubah. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, barang yang diwasiatkan itu baik nyata adanya atau belum nampak atau tidak ada, itu pun boleh diwasiatkan. Terus yang kedua, harta yang diwasiatkan tidak diperbolehkan melebihi daripada sepertiga hartanya. Nah, terus andaikan kok yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga, maka harus minta izin kepada ahli warisnya. Nah, itu begitu, ya. Andaikan ahli warisnya itu mengizinkan lebih dari sepertiga tadi, ya boleh. Kalau tidak, ya tidak boleh, dikembalikan kepada ahli warisnya yang lebih dari sepertiga tadi. Nah, itu yang kedua, ya. Terus yang ketiga, tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris yang melebihi sepertiga juga. Nah, itu ya, walaupun dia nanti ahli warisnya, nah, itu tidak diperbolehkan melebihi daripada sepertiga. Nah, walaupun maksudnya kan artinya kan begini, walaupun yang diwasiati nanti dikasih wasiat itu ahli waris ataupun bukan, intinya itu tidak diperkenankan melebihi dari sepertiga, kecuali diizinkan oleh ahli waris yang lain, atau mungkin dia bukan ahli waris maka diizinkan oleh ahli warisnya. Nah, itu begitu, ya. Terus yang kedua, syarat-syaratnya orang yang boleh berwasiat itu yang pertama harus balik berakal. Tidak boleh ibaratnya orang yang berwasiat itu kok tidak berakal. Kalau apa namanya Pak, Islam nggak Islam Pak, itu tidak dibahas, semuanya boleh. Nah, itu ya. Terus dia dalam keadaan mukhtar itu artinya kenanya sendiri dan tidak terpaksa, tidak diancam, tidak istilahnya itu terintimidasi. Nah, itu ya, termasuk syarat-syaratnya orang yang boleh wasiat tadi. Jadi syaratnya yang pertama balik, anak kecil berarti tidak boleh. Yang kedua berakal, orang gila atau epilepsi gila babi juga tidak boleh. Yang ketiga orang yang cerdas, artinya itu andaikan tidak cerdas itu tidak boleh. Masuk satu dua bloknya lolo, dia berakal tapi lolo, tidak tahu hitung-hitungan, tidak paham apa-apa. Nah, itu pun tidak boleh. Terus yang ketiga, yang seterusnya, orang itu boleh wasiat kalau sekenanya sendiri, tidak boleh dipaksa atau diintimidasi supaya berwasiat. Nah, itu salah satu syarat-syarat orang itu boleh
berwasiat. Nah, terus barang-barang yang boleh diwasiatkan apa saja? Likulli mutamalikin wa fi sabilillahi wa tasrifu wasiatu al-muslim. Tamat fihi khamsu isoli. Wallahu a'lam bishawab.